future leader siapa yang sekarang ini tahu bahwa aku punya potensi sebagai leaders? Hah? Belum ada? Ada 1, 2, 3 ribu ya. Nah, tapi yang belum angkat tangan nggak apa-apa. Karena memang yang namanya potensi itu harus ditemukan. Nah, pas banget hari ini kita mau ngebahas temanya tentang From Potential to Progress. Dan speaker hari ini, ya saya bawa 2 orang speaker yang luar biasa. Mbak Windy Riswantyo, Head of Corporate Communication Astra. Dan Brandon Salim, aktor yang pasti teman-teman udah tidak asing lagi. Nah, langsung saja buat ngobrol-ngobrol saya panggilkan 2 speaker spesial hari ini ke atas panggung. Silakan Mbak Windy dan juga Brandon. Boleh tepuk tangannya yang meriah? Meskipun lapar, nggak apa-apa, kita terus semangat ya. Mbak Windy, Brandon silakan ambil tempat. Oke, wow. Amis ya Mbak, ini jam makan siang tapi masih full house gitu ya Brandon ya. Harus semangat ya, jangan kalah sama Brandon dan Mbak Windy. Nah hari ini langsung aja ya, kita tuh punya pembahasan yang menarik yaitu potensial. Astra punya satu program yang sangat erat potensinya dengan menggali potensial, yaitu Desa Sejahtera Astra. I think teman-teman bisa baca juga sih ini ya. Tapi saya tetap pengen minta Mbak Windy untuk share. Dan juga nggak cuma share tentang apa programnya Mbak. Tapi maybe satu experience, adakah figur atau profil yang ditemukan ketika Mbak Windy berkunjung ke sekian ratus atau ribu ya desa yang memiliki potensi ini. Silakan Mbak. Ya. Thank you Mbak Hana. Halo teman-teman, saya pengen nyapa dulu. Teman-teman, Bapak Ibu kayaknya muda-muda semua di sini ya. I believe younger than me. Gen Z milenial. Gen Z ya. Tapi nggak mesti Gen Z ya, boleh di sini juga kan ya? Boleh. Halo, salam kenal buat semuanya. Saya Windy Riswantyo. Windy basically saya adalah Head of Corporate Communication dari PT Astra International Tbk atau Astra. This is my first time joining IDN Times, Mbak Hana. Thank you for the opportunity. I would like to say hi to Kak Uni as well kalau ada di sini, or wherever you are. Hari ini topiknya menarik. Tadi teman-teman sempat lihat video ya Mbak Hana. Tadi we play a video TVC dari Astra. Mungkin pertanyaannya Astra dan desa, what is the connection gitu ya? Saya ingat tadi Mas Brandon sempat nanya, satu Indonesia ya Mbak, I think mungkin ini ada cerita yang menarik. Satu Indonesia itu apa sih? Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Astra, tahun depan kami 70 tahun. So our being, ups and downs, membangun perusahaan hand in hand dengan development dari Indonesia. So buat Astra, Indonesia itu udah bukan sesuatu yang patut dipertanyakan lagi. Basically, at the very heart of Astra is about Indonesia gitu ya. Bisnis kami, karyawan kami, and all the public contribution pastinya Mbak Hana. Kebetulan tadi yang di video adalah cerita mengenai Desa Sejahtera Astra. Jadi itu adalah flagship dari public contribution Astra. We focus to desa. Mungkin pertanyaannya kenapa desa ya Mbak? Tadi kan di video ada Papua, namanya tadi ibu-ibu yang ada di TVC tadi Mama Nela dari Papua, lalu ada Mas Ritno di Sumatera Utara, terus ada siapa lagi tadi ya? Ada Mbak Priska di Singkawang. Basically we have thousands of stories, sosok-sosok yang kita sebut sebagai local champions, para penggerak desa, para leaders. Tadi Mbak Hana sempat menyapa leaders ada di mana gitu ya? Leaders pada mungkin hal-hal yang sifatnya informal, nggak mesti kerja di organisasi punya tim. They are the leaders di kampungnya, di desanya. Jadi kami punya saat ini 1.500 Mbak Hana. Of course 1.500 banyak Mas Brandon, Sabang sampai Merauke. Dan each desa, each village has their own story gitu. Jadi we have a lot of local champions, anak-anak muda. Mungkin buat kita di orang kota banyak privilege ya. Apalagi sekarang dengan AI, internetnya jauh lebih kenceng. Kita banyak event-event kayak IDN Summit di mana kita bisa
menyerap ilmu dari orang-orang lain. Tapi mungkin di desa they have less privilege than us. So kita melihat bahwa Astra care so much buat orang di desa. Kenapa? Karena kita melihat kalau orang-orang di desa ini makmur, mereka punya mentality layaknya kita di orang kota dan they are given opportunity as well. Mereka bisa raise up dan kesenjangan gap yang ada di Indonesia mungkin semakin menipis dan lebih sejahtera. Itu sih thinkingnya. So again itulah spirit dari Desa Sejahtera Astra. Oke, jadi sudah berkeliling-keliling dan dari 2 program ini intinya adalah bisa menemukan yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya dari Hidden gem. hidden gem, tapi bukan tentang makanan ya, tapi potensi-potensi di desa. Dan Astra punya panggilan gitu ya untuk membantu mengembangkan itu. Sebentar, nanti aku punya pertanyaan lanjutan buat Mbak Winnie, tapi bergeser ke Brandon. Yang tahu Brandon sebagai aktor di sini? Ya, tapi dia juga seorang bisnismen, tahu juga. Dan belum lama ini menjadi seorang daddy, ya kan? Thank you. Achievement terbesar bener. Achievement terbesar Bertahun. katanya. Berarti potensinya besar sekali gitu. Tapi do you believe actually dengan referensi dan experience Brandon gitu. Berarti dulu sekolahnya di Singapura kan? Kalau nggak Yes, salah, ya. betul. So do you believe actually potensi itu juga ada di desa? Dan bahkan tadi habis ini mungkin Mbak Windy aku minta tolong share kalau ada 1-2 profil yang Ya. sebagai contoh gitu ya. Do you believe kalau potensi itu ada di desa loh? Percaya banget, karena menurut aku potensi itu bisa ditemukan dimanapun. Cuman karena dibantu Astra, mungkin orang yang tidak menyadari mereka punya potensi, akhirnya menyadari gitu ya. Karena adanya Astra datang, mereka mungkin mau membantu UMKM di desa itu, mereka akhirnya mencari tahu apa yang bisa kita kelola dari desa kita, apa skill yang aku punya yang kemungkinan, atau apa masalah yang aku punya yang pengen aku solve. Tapi dari sekecil dari desa dulu. Karena ini juga balik lagi ke dalam kehidupan aku, sebelum Astra datang nih contohnya desa ini, tapi kan kita harus tahu kira-kira skill atau kemampuan potensial apa yang bisa aku contribute ya untuk komunitas dan desa dan sampai ke level yang mungkin lebih besar nantinya. Kalau dari diri aku sendiri, I never know my potential, aku nggak pernah tahu kemampuan diri aku sendiri. Tapi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman di sini bisa ngambil esensinya ya. Pertama, mungkin kita nggak pernah tahu potensi yang ada di dalam diri kita. Kadang it takes someone else to see potensi yang ada di dalam diri kita. Contohnya pas pertama kali aku masuk dunia entertainment, aku selalu nggak pernah mau. Aku bilang Dedi, nggak mau Dad gitu. Tapi Dedi selalu bilang ke aku, I see it in you. Kamu coba casting sekali, kalau gagal, oke. Berarti kamu nggak punya potensi itu. Aku terpaksa pergi casting. Belajar hosting lah, welcome to the show. Dapat akhirnya. Aku bilang, Dad, aku kan nggak suka hosting. Tapi tunggu dulu. Berarti people see the potential in you. Berarti maybe that's your calling. Cobain dulu aja. And then see where life takes you. Ya udah, aku coba ambil kerjaan itu. Jadi yang kedua adalah in my life untuk mengetahui potensi aku, do everything. Ketika kamu melakukan semua dalam kehidupan kamu, kamu akan tahu apa yang kamu nggak mau lakuin dalam kehidupan kamu. Karena apa yang mau kamu lakuin itu akan banyak sekali dengan perubahannya zaman. Misalkan sekarang lagi AI, gue mau belajar AI, gue pengen jadi spesialis AI, akan berubah terus. Tapi kamu akan tahu apa yang kamu nggak mau. Ketika melakukan hosting, akhirnya terbukalah pintu-pintu aku untuk melakukan banyak hal. Dengan bertambahnya follower, dapat tawaran acting, dapat tawaran jadi bisnis partner ambassador. Oke, karena aku udah melakukan hosting, aku udah nggak mau hosting lagi. Tapi aku udah mendapatkan sebuah dorongan atau sebuah, bisa dibilang unfair disadvantage yang aku dapat being famous. I can do a lot of things dan dengan adanya fame ini, aku bisa ngelakuin yang aku nggak mau. I'm famous gitu misalkan, tapi aku nggak mau hosting lagi. I wanna choose what I wanna do. Itu kan akhirnya unlock potential yang benar-benar I want to do this gitu ya. Terus mungkin yang hal yang ketiga untuk mengetahui potensi aku, kadang ya pas aku kan orangnya nostalgia juga, suka scanning foto jadul, liatin video kecil aku. Old soul ya, terus pas aku ngeliat, kok dari kecil ternyata aku tuh suka banget joget-joget, bikin orang ketawa. Dan aku baru sadar sampai hari ini pun mungkin aku tuh paling suka cairin suasana gitu, bikin orang kayak, kenalan dong nih temen gue gitu, temenan gitu. Tapi dengan hal kayak gitu banyak teman aku akhirnya jadi jodoh, jadi nikah. Akhirnya ada yang jadi bisnis partner, buka restoran di Senopati karena itu skill aku, connecting orang aja, bikin seru aja gitu. Akhirnya berkembang sekarang punya run club juga,
punya komunitas lari. Pokoknya kayak, oh lu mau lari maraton, oh gue bantuin ya kenal-kenalan gitu. Jadi orang itu dalam kehidupan itu punya porsi dan tujuan masing-masing ya. Dan mungkin aku ngeliat diri aku adalah orang yang bisa mempersatukan orang dan mendorong orang untuk melakukan do something. So semoga a fraction of what I can do is a little bit of like what Astra is doing. Waduh, thank you, tepuk tangan. Ini kayaknya tipsnya udah keluar semua ya, Mbak, kita akhiri saja ini ya. No, but menarik, jadi tadi aku mencatat bahwa Brandon pertama tuh juga belum waktu masih berusaha menemukan, dipaksa sepertinya ya, ayo cobain casting gitu ya. Ya, kemudian yang kedua cobainnya semua, because you never know. Sampai kemudian mana yang benar-benar menjadi strength-nya gitu ya. Nah mungkin sebelum ke Mbak Windy satu lagi Brandon. Bisa nggak meng-highlight mungkin satu atau dua figur atau siapa yang bisa membangun atau men-trigger potensi Brandon? Kalau sekarang sih pasangan sama anak saya ya. Sekarang pasangan, tapi waktu itu di awal dulu. Di awal-awal menemukan potensi tadi misalnya jadi entertainer, businessman, siapa yang membantu? Mungkin yang membantu kali ya, yang membantu menggali potensi itu. Oh, sebenarnya sih banyak banget figur ya. Tapi yang salah satu hal yang selalu pegangan aku adalah never have ego dan selalu mau belajar dari nol lagi. Karena aku banyak melakukan hal dalam hidup ini ya. Aku bermulai dari acting, tapi pas lagi zaman COVID, sekolah lagi, belajar finance di Singapura. Akhirnya bisa terlibat dalam project NFT dan crypto waktu itu. Waktu itu jadi CMO lah untuk Artifact, which is a Web3 aggregator yang bikin NFT di Indonesia. Tapi itu pun dengan aku menurunkan ego. Kadang apa yang sudah kita buat sebelumnya, ketika kita masuk ke industri baru, mungkin orang nggak akan ngerti apa benefitnya ke sini ya. Brandon sebagai aktor, ya udah, tapi lu bisa apa gitu ya. Jadi aku kadang menurunkan diri aku juga gitu. Tapi nanti aku bantu ya, karena aku jago connecting, nanti NFT-nya aku promoin ke sini. Nanti aku bisa connect ke teman-teman selebriti biar dipromoin gitu. Tapi semua aset yang udah aku bangun juga ya. Aku connect, ya udah akhirnya aku bisa terlibat di situ. One key takeaway is always do your best in everything you do. Mau pekerjaan yang kamu sebel banget, do your best. Karena kita nggak tahu where life takes you. Siapa tahu satu hari bos kamu atau atasan kamu, kolega kamu masuk ke industri yang kamu suka banget. Tapi dia ingat, si Brandon kan dulu kerjanya males-males. Ngapain gue kenalin ke bos gue. Tapi if we do our best every day, do our best, nanti satu hari kita nggak pernah tahu efek rippling effect itu akan bawa kita kemana gitu ya. Termasuk teman-teman, ada orang yang kita sebel atau apa, jangan pernah prasangka dulu gitu. Karena memang sekarang bisa dibilang network is your net worth. But the more network you have, the luckier you will get in this life. Karena kehidupan sekarang itu tuh kita koneksi sama semua orang. Dan kita ngomong di threads, di Twitter, Brandon tadi di restoran ngomel-ngomel ngeludah apa? Viral, abis gitu ya. So I think network is very important right now. Yes. Do your best. Kita nggak pernah tahu hidup ini membawa kemana ya, gitu ya. Nah, tapi tadi kalau ditangkap dari apa yang diceritakan oleh Brandon, network, connect with the network itu juga penting ya. Siapa orang-orang yang di sekeliling Brandon dan selain mereka membantu, Brandon membantu mereka juga. Jadi connect, the power of connection. And one tip from me ya, aku nambahin ya. Boleh. Kadang kita ketemu orang baru bingung kenalannya gimana. Kadang kita ketemu orang yang lebih hebat daripada kita udah prasangka. Dia mah pasti bapaknya bos makanya dibantuin. Atau enggak pasti dia bapaknya udah kaya banget makanya dia bisa. Jangan pernah kayak gitu. Ketemu orang baru selalu, jangan pernah ada pikiran itu. Selalu komplimen dulu. Lu hebat banget. Kok lu bisa sih bikin bisnis kayak gini? Ketika orang dipuji, mereka akan menurunkan diri mereka dan jadi mau sharing. Dan jadi mau teman kamu. Kayak Kak Hana keren banget sih jadi VP. Wah enggak lah. Aku kan gini, jadi cerita, jadi temenan. Akhirnya aku jadi punya koneksi baru yang jadi pintu. Aku bisa beneficial ke Kak Hana jadi mau bantu aku juga. Karena we're both jadi nice to each other ya. So I always put that ketika aku ke acara ketemu orang baru. Gimana gue bisa belajar dari dia. Gimana gue bisa bantu dia juga. Dengan apa yang gue punya dalam kehidupan ini gitu. Wow ya, jangan judging dulu ya, jangan judgmental. Karena dengan orang baru mau untuk merendahkan hati, menerima apa yang potensi yang kita bisa gali dari situ gitu ya. Nah ini Brandon beruntung atau orang-orang yang ketemu Brandon beruntung ya. Karena tadi Brandon bisa melihat sisi positif kemudian menggali potensi dari orang-orang yang dia temui gitu ya. Nah sebaliknya, kalau Astra, nah ini fungsinya karena nggak semua orang di desa ini kita biasanya overlook gitu ya, kita nggak
Siapa sih di sini yang ke desa setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, nggak ada yang tahu. Kalau di pelosok sana ada yang menghasilkan tadi gula aren atau gula kelapa, kemudian kopi-kopi yang sekarang kebutuhannya sangat tinggi, tapi kita nggak tahu bahwa ada petani-petani yang sebenarnya menghasilkan, tapi nggak tahu harus dijual kemana. Nah, gimana caranya Astra bisa menjadi tadi sebagai company atau menjadi potensial trigger untuk teman-teman di desa seperti itu. Ini pas banget Mbak Ana nanyanya. Atau mungkin aku pick up dari Mas Brandon tadi, connection network. Saya selalu percaya in order to succeed in life gitu ya, pasti kompetensi, skill itu basic hygiene. And second one, and I think very important dan it's the game changer adalah connectivity. Siapa yang kita kenal, pintu mana yang mau membuka dan mendengarkan kita. Benar ya Mas Brandon ya. I think dalam skala yang lebih kecil kita pun sama gitu ya. If we got opportunity to run a project, to be the project leader, it's a time untuk menunjukin kompetensi kita. Dan di sini juga pun berlaku sama di dunia bisnis atau apapun. Di Astra kita melihat bahwa Astra is a corporation, we have the capacity, we have the connection to collaborate. Jadi di Desa Sejahtera Astra, Mbak Ana mungkin pertanyaannya kenapa di desa gitu ya? Why it matters so much? Tadi aku udah highlight because ekonomi itu berpusatnya dari desa, kepala keluarga satu rumah itu bisa multiplier effect-nya luar biasa. Dan di Astra kita kasih pendampingan. Astra punya koneksi ke government, ke private sector di dalam lingkungan Astra sendiri dengan 322 perusahaan di seluruh Indonesia, akademisi, let's say misalnya IPB, ITB dan lain sebagainya yang bisa membantu berkolaborasi dan asosiasi dan lain sebagainya. Di Desa Sejahtera Astra ini kita melakukan pendampingan buat teman-teman. Pendampingan apa? Basic thing. Gimana manage duit, sesederhana itu. Ngomongin skill dia terhadap bidang-bidang tertentu. Contoh wirausaha. Teman-teman mungkin aku kasih satu cerita ya. I think we resonate well kalau ada cerita. Jadi di Desa Sejahtera Astra di Semedo di Banyumas ada yang namanya Mas Sobirin. Mas Sobirin ini cukup terkenal, dia juga pemenang satu Indonesia Awards beberapa tahun yang lalu ya. Nanti aku mungkin numpang cerita ya Mbak. Jadi Mas Sobirin ini tahu nggak, dia itu dari Banyumas, anak petani di desa. Bersekolah, dapat kesempatan luar biasa sekolah di UGM. What happens setelah dia lulus, dia pulang kampung. Mungkin banyak tawaran ya untuk kerja di Jakarta, di Sudirman dan lain sebagainya. Tapi somehow he decided to go back ke rumah ke orang tuanya. Dan dari situ dia bantu. Mereka bikin terakhir produknya adalah gula dari kelapa. Jadi gula semut istilahnya, mungkin kayak gula aren dan sejenisnya ya. Yang sekarang ini diekspor ke Eropa, ke Amerika. Dengan volume yang luar biasa. Dan bukan hanya dia. Jadi dia mengajak petani-petani keluarganya, pasti ring satunya dulu, lalu tetangga dan lain sebagainya. Saat ini sudah ada ratusan petani yang dia bantu bina. Akhirnya Astra bekerja sama dengan Mas Sobirin ini sebagai penggerak dari Desa Banyumas. Kita melakukan pembinaan, kelas-kelas bagaimana bertani yang baik sehingga hasilnya bagus, bagaimana mengelola kelapa ini menjadi gula supaya ada added value. And then kita bantu link and match, menemukan mereka dengan buyer. Mungkin kalau Mas Sobirin sendiri berat, ya kan? Mungkin merasa aku siapa sih gitu ya, mahasiswa baru lulus. Tapi dengan kami, kita bantu, we provide the ecosystem supaya dia bisa growing. Kalau ibaratnya tanaman, kita bantu siramin, kita bantu kasih matahari, kita bantu kasih pupuk. So tanaman ini bisa tumbuh. Mungkin itu salah satu ciri. Akhirnya apa saat ini, mungkin salah satu yang aku suka ceritain, dalam 3 tahun pendapatan petani yang cuma 1,4 juta, bisa 5 juta. Bahkan terakhir ketemu sempat cerita ada yang 10 juta kalau lagi musimnya bagus. Bayangkan, mungkin it's not about the money ya Mbak Hana, but imagine berapa anak yang bisa sekolah, berapa anak yang bisa mungkin syukur-syukur bisa sampai university ya. Dan ini kan multiplier dari satu hal baik, impactnya berkali-kali lipat dengan adanya kolaborasi. So I think aku selalu percaya koneksi itu penting banget ya, Mas Brandon sampaikan tadi very well said gitu. Mungkin itu sih yang mau aku tambahkan. Jadi intinya kami memberikan pendampingan layaknya mungkin menurture satu bisnis gitu ya, atau menurture. Dan by the way Mbak Ana bukan cuma masalah kewirausahaan ya.
Astra tuh punya 4 bidang yang kami fokus di desa. Jadi definisi sejahtera ini kan Desa Sejahtera Astra itu kami melihatnya multidimensi. Wirausaha pasti, kalau nggak ada isi perut, pasti yang lain udah kita nggak pikirin, bener ya. Yang pertama kita juga ada pendidikan, ya membantu bagaimana pendidikan dasar mumpuni di desa itu, anak-anak bisa sekolah. Dan yang paling penting juga anak-anak ini siap kerja, jadi kayak SMK gitu ya. Yang kedua kesehatan, terutama fokus kami ke ibu dan anak, fasilitas kesehatan dan juga untuk nutrisi. Karena balik lagi awal semuanya mungkin nutrisi ya. Yang ketiga lingkungan, mengajak mereka juga yuk peduli lingkungan, bagaimana melakukan recycle di desa. Semuanya berangkat dari desa dan yang terakhir adalah wirausaha. Mungkin itu sih Mbak. Thank you. Thank you, tapi aku mau tanya sekali lagi sama Mbak Windy. Tadi kan sempat mention juga Desa Sejahtera Astra, tapi juga nyinggung tentang satu Indonesia Award gitu. Hubungannya apa tuh Mbak? Ya, jadi Astra punya satu forum, platform yang kami sebut Satu Indonesia Award. Jadi basically kami mencari anak-anak muda, so it's a competition, kita mencari inovator muda untuk submit their projects, inisiatif yang sudah berjalan saat ini mungkin skalanya masih kecil. Jadi kayak semacam talent scouting lah ya. Ada beberapa bidang kesehatan, pendidikan, wirausaha dan lingkungan dan teknologi. Dengan fokus area yang mungkin tadi aku udah sampaikan sekilas. Jadi kita mencari seluruh Indonesia, terus kemudian kita saring, ada jurinya juga Mbak, beberapa pakar, akademisi maupun orang-orang yang aktif di bidang tertentu. Terus mereka ujungnya apa? Mereka tentu ada support financial dari kami dan ide-idenya itu kita coba eksekusi di desa. Pemenangnya bisa orang dari kota kayak Mas Brandon gitu ya. Tapi di idea we bring it to the desa supaya bisa dieksekusi. Ternyata bisa nih model projectnya Windy, misalnya daur ulang sampah bisa diaplikasi di desa A, mestinya bisa di desa B, desa C, desa D dan seterusnya. Jadi itu yang kami lakukan sih. Oke, tapi ini berarti tidak harus dari program Desa Sejahtera, tidak harus, jadi semua ini terbuka untuk seluruh Indonesia ya. Siapa aja di mana aja dan bisa individu partisipasi. Sifatnya. Individu. Maksimumnya 35 tahun. Nah, jadi cocok 35, banget buat Gen Z. Ya? Jadi kalau di sini sih kayaknya masuk semua lah, bisa ya teman-teman ya. Nah, Brandon, kira-kira dari Brandon sendiri gitu ya. Kan tadi kalau Brandon kayaknya udah tahu nih sebenarnya bagaimana menggali potensi, kemudian menemukan sampai mengembangkan seperti sekarang ini. Menurut Brandon sebenarnya kenapa sih masih banyak generasi muda mungkin ya. Sekarang kita banyakkan Gen Z di sini, future leaders juga ya. Mungkin bisa membantu. Kenapa sih biasanya kok halangannya atau kendalanya orang susah untuk menggali potensinya atau menemukan potensinya itu sulit gitu. Kalau dari Kak Windy cerita yang tentang Mas Hobirin, kayaknya esensinya adalah kadang kita menunggu sampai kita siap. You will never be ready. Mulai aja dulu ya. Sekecil seperti mungkin kalau kita yang di kota kan kita nggak tahu maksudnya dampak Mas Hobirin apa sih gitu kan. Tapi kan dia ngebantu mungkin keluarganya dulu, ngebantu teman-temannya, komunitas yang di sana, petani dipekerjakan, mungkin teman-temannya juga dipekerjakan. It's a rippling effect, snowball effect dari 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Akhirnya ekonominya mulai berjalan di desa itu. Sampai hari ini akhirnya Bu Windy bisa cerita Mas Hobirin ini akhirnya menyemangatkan kita semua. Aku pun jadi semangat, ternyata punya satu mimpi kecil aja bisa segede itu ya efeknya ya terhadap dunia gitu ya. Jadi seperti Mas Hobirin ini adalah seorang outlier. Dia tidak menunggu sampai dia siap, dia lakuin aja gitu. Dan kuncinya adalah just do it. Kalau kamu tanya orang udah siap belum, nggak akan ada yang siap. Tapi ketika karena mereka mulai aja dulu. Salah belajar, salah belajar jalan lagi gitu ya. Ketika kita sudah tahu kesalahan-kesalahannya dan kita bisa manuver gitu ya. Udah tahu kalau salah kayak gini, caranya gini. Salah akhirnya kita enjoy. Ketika kita enjoy, kita jadi senang. Akhirnya kita senang, kita tidak pernah merasa pekerjaan atau mimpi ini tuh jadi susah ya. Karena kita happy banget, kita ngelakuin do our best. Akhirnya chance untuk kita sukses tinggi. Karena the harder you work, karena kamu enjoy, kamu akan kerja lebih keras dan kamu akan lebih beruntung. Itu menurut aku adalah kunci dalam kehidupan ya. Do your best, enjoy, sudah pasti sukses. Karena singkatan sukses, suka proses. Nikmatin proses. Oh sukses,
Suka proses. Jadi kalau nggak suka prosesnya, ya gimana mau sukses ya? Oke, thank you. It's very applicable ya. Mulai aja dulu, do your best ya, gitu. Nah Mbak Windy, ini ada ungkapan atau ada wisdom yang bilang bahwa sebenarnya ketika kita memberi, membantu, sebenarnya tuh kita juga belajar sesuatu dari yang kita bantu. Ketika kita memberi, kita juga mendapatkan sesuatu. Apakah Astra juga merasakan seperti itu ketika mempunyai program ini? Iya, setuju banget Mbak Hana. Layaknya silet ya, itu kayaknya peribahasa kuno yang kita semua sering dengar pada saat kita menajamkan sesuatu ya kita juga ditajamkan. Pada saat kita sharing, actually I'm listening to what I'm saying gitu dan ada thought process di sini kan dan seringkali iya juga ya gitu ya. Nah berbicara mengenai organisasi pasti gitu ya. Pada dasarnya Astra itu pada saat kami melakukan public contribution benar-benar tujuannya is to help. Ya, where do we gain sebenarnya? Where do we gain? Sebenarnya pasti pasti reputation ya. Tapi I think mungkin itu hal terakhir yang kami pikirin bahwa kemudian masyarakat ini bertumbuh, mereka menjadi karyawan Astra, ada yang sekolah di Politeknik Astra jadi mekanik di salah satu anak usaha Astra. Kemudian ada juga UKM-UKM Mbak yang kami bina itu bengkel misalnya gitu ya. Mereka, bukan bengkel, spare part, mereka jualan spare part gitu ya. Mereka jadi supplier di salah satu perusahaan Astra juga. Kan kita ada otomotif, kemudian ada pabrik-pabrik spare part. So banyak dari mereka itu actually comes dari UKM-UKM yang kita bina. So saya ngelihatnya kayak infinity loop ya. It always goes back ke kita dalam bentuk apapun. So kalau ditanya benefitnya actually countless ya. Of course kita melihat masyarakat yang makmur, daya belinya naik. Hopefully mungkin nanti bisa beli motor produknya Astra gitu ya. Kemudian jadi tenaga kerja di Astra, jadi insan Astra, jadi suppliernya Astra, and many more gitu ya yang kita rasa. Jadi it's not single dimension lah ya. Dua dimensi sebenarnya ya. Betul. Agree. Kalau Brandon gimana? Ketika membantu orang gitu ya, ngerasa dapat sesuatu nggak dari membantu itu? Tapi harus ikhlas ya ngasihnya ya. Kayaknya salah satu ya menurut aku dalam hidup ini always give more. Maksud kalau bantu orang pun jangan pernah mengharapkan harus dapat sesuatu dapat sesuatu balik nih gitu ya. Karena in my life ketika aku mendapatkan pekerjaan atau naik jabatan atau apapun itu karena I just give more. Karena ketika kita give more, orang akan merasa gila, he did more than he needs to do. Di luar ekspektasi gitu, seperti itu. Jadi contohnya misalkan harus deadline, kasihnya seminggu sebelumnya. Kalau misalkan mumpuni. Atau misalkan disuruh donasi segini, kasihnya lebih gitu. Atau kasih waktu kerja 6 jam, kerja 7 jam gitu ya. Karena ini aku baru ngobrol juga, maksudnya ada om aku yang juga bilang, ini tapi gara-gara aku punya anak ya, jadi dia lagi cerita tentang anaknya ya. Waktu itu om lagi pengen banget anaknya masuk sekolah golf gitu ya. Tapi gimana masuknya, karena mungkin bukan yang paling jago, enggak gitu. Tapi akhirnya satu hari lagi ngobrol-ngobrol sama pembina akademi ini, saya kalau ke Jepang saya mau titip sepatu ya gitu ya. Dibeliin, pas ke Jepang dibeliin, dikasih sepatunya ke orang ini. Dia nggak bayar, lupa dia, kayak berapa sepatunya, nggak ditanya. Tapi akhirnya gara-gara dia memberi ikhlas, satu hari minta lagi, gimana anak saya? Oh iya. Oh yaudah boleh deh anaknya masukin gitu. Tapi mungkin itu bukan efek karena memberi, tapi bukan efek sepatu itu, tapi efek ini orang kayaknya baik deh gitu ya. Jadi in life menurut aku just give. Makanya giving rhymes with living. Just give, live. Jadi menurut aku itu hal yang penting banget ya dalam hidup ini, just give gitu. Ya. Oke. Boleh Mbak, silakan. aku boleh nambahin sedikit, tadi aku lupa sampaikan. Jadi founding fathersnya Astra pernah mengatakan bahwa Astra itu layaknya pohon. Makanya kalau ke Menara Astra kapan-kapan di Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman ada satu dinding yang bercerita tentang ini. Jadi ada gambar pohon, di mana di bawahnya itu banyak orang pungut buah, keranjang-keranjang buah, lalu ada orang yang berteduh. Jadi memang pada saat Astra berdiri tahun 1957, founding fathers kami bilang Astra itu harus jadi pohon yang rindang. Kalau panas buat berteduh, kalau lapar bisa metik buahnya, kalau capek bisa istirahat. So everything rhymes gitu ya.
dengan apa yang dilakukan melalui CSR-nya yang buat kami yang penting adalah we see the society grow dan progress gitu sih. Thank you, tepuk tangan. Filosofi yang luar biasa ya. Bener juga ya, kalau nanam pohon berbuah, kita nggak akan habis sendiri gitu. Harus dibagikan, dinikmati orang lain gitu. Dan at the end ketika kita berbuat baik atau kita menolong orang lain, well semua resultnya itu mungkin yang paling besar ketika melihat orang itu sukses. Ya nggak Mbak? Ya kan, melihat orang lain sukses itu wow gitu ya mungkin ya. Oke, nanti saya mau kasih kesempatan buat teman-teman di sini. Ada yang mau bertanya? Oh banyak. Baik. Saya nggak kelihatan dari sini, mungkin silakan Mas dibantu. Ya. Sebutkan namanya siapa, dari mana, dan mau bertanya kepada siapa. Saya Citra Wandari dari Jakarta Timur. Pertanyaannya untuk kedua pembicara, mana yang lebih penting untuk mencapai kemajuan? Bakat, kerja keras, atau keberanian mengambil resiko? Dan kenapa alasannya itu? Terima kasih. Bakat, kerja keras, atau mengambil resiko, mana yang lebih bakat? Dan keberanian. Keberanian, kerja keras, atau ngambil resiko, mana yang lebih penting? Oke, boleh dijawab dulu? Quick jawaban aja? Boleh. Oke, hai Citra. Kalau buat aku, the golden triangle of life is just 2 dari 3. Antara kamu paling jago, paling skillful, ya kan? Atau enggak kamu selalu on time, atau kamu the kindest person in the room. Aku nggak pernah merasa aku paling pinter, tapi I want to always be on time. And then aku selalu mau jadi orang yang paling baik aja. Being nice, being on time. Jadi dari yang 3, aku revisi ya, terserah kamu mau jadi apa. Hanya kamu yang tahu, kamu pinter nggak? Gitu. Kamu bisa on time nggak? Contoh kayak Freddie Mercury kan kita nonton filmnya, nggak pernah on time. Ya kan, tapi dia orangnya jago banget nyanyi dan mungkin kind to people, kind to the fans, the followers. Tapi nggak pernah on time kan, dia bilang kan, saya bukan kereta, saya nggak on time gitu. Saya musisi gitu kan. Jadi kamu pilih aja dari 2 itu 3 ya. Dan menurut aku, I think you will cruise through life. Thank you Brandon, thank you. Kalau Mbak ini? Bakat, kerja keras, atau keberanian mengambil resiko ya. Kalau my personal experience mungkin mix of the 3 ya Mbak. Enggak, ya. Dan plus mungkin luck ya. Saya selalu berpikir bahwa di kehidupan ini ada satu faktor X, which is uncontrollable, which is luck ya. So the 4 things works together sih. Dan mungkin karena ada Gen Z di sini ya, saya pengen sharing aja sih Mbak. I'm always excited to speak to the young generation. Saya merasa beruntung ya Mas Brandon, tadi ada orang tua dan your circle yang ngasih banyak point of view since you were young age gitu ya. So I think all the good things that happened to me juga karena I was surrounded by leaders yang berinvest in me gitu ya Mbak ya. Yang makanya aku selalu bilang kalau anak-anak cari kerja, choose your boss ya kalau bisa gitu ya, yang memang benar-benar bisa grow you up. Jadi they invest in me so I can be who I am today dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Aku selalu pesan kalau masih muda, masih kuat begadang lah, tapi jangan kurang tidur ya. Tidur itu very important. Train your work ethic muscle. Aku selalu berpikir bahwa kayak aku sama Mas Brandon kebetulan high rocks, boleh flexing dikit lah ya Mbak. Boleh silakan, boleh. Kita mau race akhir minggu depan di peak sana. Semangat, thank you ya nih, aduh udah mulai pegel-pegel nih lutut. Kebanyakan simulasi. Jadi aku selalu berpikir sama seperti muscle ya. Kadang-kadang kita lama nggak olahraga, tapi kok bisa? Karena your muscle has memory gitu ya. Jadi kalau masih muda Mbak, train your work muscle. Nanti pada saatnya kalau kamu udah jadi bos, jadi CEO, you can relax. Let the young do the work. Benar ya? Kalau udah punya tabungan udah cukup, hidup dari passive income dan lain sebagainya. Tapi when you're young, train your work muscle. It will help you. Ya, jadi jangan pensiun kecepetan. Kadang-kadang yang Gen Z ini kan kayak, aku pengen break dulu, sabbatical leave, aduh belum kerja udah pengen pensiun. Itu aja sih, thank you. Oke, semoga membantu ya. Ini terinspirasi oleh 2 sosok yang luar biasa ini soalnya. Oke ya, jadi kalau nggak merasa pinter-pinter amat, ya harus tepat waktu gitu ya. Jadi begitu, kerja keras dulu sekarang. Pertanyaan kedua boleh? Satu lagi pertanyaan mungkin? Oh udah siap di sana Mas, silakan Mas sebutkan nama, dari mana untuk siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Randy dari Bekasi. Untuk Mas Brandon Salim ya, kan di sini banyak kondisi di mana banyak orang tua yang raise their child untuk jadi apa yang mereka inginkan. Yang dimana which is sangat bertolak belakang dengan keinginan atau minat si anak. Di satu sisi kita sebagai seorang anak kan harus mendengarkan kata orang tua karena takutnya pamali atau seperti apa gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Mas Brandon Salim menyikapi hal tersebut, karena bagaimanapun kan nanti anaknya Mas Brandon Salim akan beranjak dewasa dan mempunyai minat dan keinginan sendiri yang sangat bertolak belakang dengan keinginan Mas Brandon Salim sendiri. Iya. Thank Gitu. you, pas Terima banget ya, kasih. pas banget. 4 bulan jadi daddy, jadi ayah ya. Gimana, nanti anaknya tuh gimana sih sebagai orang Randy, tua? tapi anak saya baru 4 bulan, saya belum tahu nih. Lagi enjoy dia, belum kepikiran nanti jadi apa. Tapi gak apa-apa, I think it's a good. Oke. Take it as a grain of salt. Iya, Semua orang tua itu selalu mau yang terbaik buat anaknya. Nggak pernah ada orang tua yang menjerumusin anaknya ke hal yang jelek atau negatif. Kita sebagai anak, kalau kita punya skill atau punya panggilan yang mungkin orang tua kita nggak ngerti, memang susah. Tapi it takes time. It takes time to prove them. Setiap hari kamu harus buktiin kalau memang kamu sangat passionate dan kamu sangat suka dan sangat passionate banget sama hal itu. Aku yakin satu hari orang tua kamu, keluarga kamu akan luluh. Ternyata memang bakat anak kita di sini. Kita harus ngalah dengan kemauan orang tua. Itu yang aku lihat. Sama seperti jodoh kan. Aku banyak teman-teman yang mungkin beda kepercayaan, mungkin beda-beda lah. Tapi kadang bisa luluh di hari terakhir karena mereka bertahan lama sekali. Kamu mau nggak anak kita nikah terus kita nggak ketemu cucu? Jelek, ya kan? Karena kita nggak pernah disetujuin. Bisa aja hal kayak gitu terjadi ya. Jadi jangan musuhin, jangan asingkan orang tua kamu, jangan. Cari angle di mana yang mereka bisa support kamu gitu ya. Tapi every day you have to keep working, buktiin ketika cerita ke orang tua kamu harus, wah Pak, aku hari ini baru gini-gini ini, achievement ini, seneng banget, aku I'm so happy. Mana ada sih orang tua yang gak mau ngeliat anaknya happy? Tapi memang akan membutuhkan waktu sampai kapanpun itu yang memang kamu harus membuktikan. Kecuali orang tua kamu memang batu banget ya. Tapi aku yakin pasti bisa, orang tua itu pasti luluh ketika ngeliat anaknya sangat menyukai sesuatu. Aku gak bisa bilang buat orang tua kamu, but I think my tip for you is just keep doing it. Gitu. thank you. Jadi tipenya Brandon kayaknya memberikan kesempatan tapi juga kayaknya tetap men-challenge juga sih ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi terakhir, silakan. Oke, baik. Kak Windy, aku mau tanya. Tadi kan di awal kakak sempat bilang, perusahaan sebesar Astra bisa expand segini besarnya, ada ups and downs. Nah, apa sih tantangan terbesar sampai Astra bisa segini besarnya? Apakah dari handle resources, atau build system, atau apa? Biar bisa jadi impact buat kita yang mungkin lagi bangun usaha, atau lagi pengen achieve sesuatu biar nggak give up gitu loh. Terus satu lagi, kantor aku tuh di Sudirman dan aku kalau lewat depan Menara Astra itu pasti ada tagline yang aku ingat. Bergerak bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Itu inspiratif banget. Gila, keren banget loh Mbak. Tetanggaan ya ini ya sama kantor Astra. Baik, silakan Mbak. Ya ini makasih pertanyaannya. Aku panggil apa nih? Tadi panggil aku kakak soalnya. Adik. Ya makasih pertanyaannya ya Mbak. Pertanyaan kamu keren banget dan sulit untuk dijawab. Cuman gini, banyak hal sebenarnya ya. Karena kalau mau disampaikan banyak hal itu waktunya nggak cukup. Mungkin aku ambil satu yang very fundamental, people. Mau itu di dalam, kalau kita ngomongin Astra itu adalah 190.000 karyawan. Hari ini kami punya 195.000 karyawan seluruh Indonesia. 195 karyawan ini terdiri dari 322 perusahaan. 322 perusahaan ini terdiri dari individual perusahaan yang di dalamnya ada division, departemen, bahkan sampai unit terkecil. Everyone matters and everyone contributes gitu ya. Mungkin saya klarifikasi sedikit tadi ups and downs-nya apa sih? Ya kita tahu turbulence ekonomi lah ya.
krisis, 98 dan seterusnya. Selalu ada tantangan dari sisi ekonomi makro, mikro dan lain sebagainya, perang gitu ya. Mungkin termasuk yang hari ini is pretty challenging situation. Saya hanya mau highlight satu pilar yaitu people. Di Astra yang namanya culture itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dipelihara dan di nurture oleh insan Astra. Jadi kami punya budaya-budaya yang memang mungkin contohnya inovasi gitu ya. Inovasi itu sesederhana, mungkin inovasi is a big word. Namanya sih Innov Astra, kami punya event tahunan namanya Innov Astra. Tapi kalau buat saya sederhana, improvement is kadang-kadang cuma gini, boro-boro bikin karpet terbang, bersihin dulu deh karpetnya, bener ya? Don't think about something yang terlalu radikal yang mau terbangkan pesawat ke bulan. Lihat di depan kamu apa yang bisa diperbaikin di situ. That kind of mentality, that kind of attitude. Instead of complaining kanan kiri, in your piece, in your area, clean the carpet gitu ya. Dan culture ini, innovation, improvement ini is been there for kayaknya udah berapa belas tahun kita punya forum Innov Astra ya. Forum itu kan hanya sebagai satu selebrasinya ya. Tapi culture ini dibangun bertahun-tahun Mbak. Dan saya rasa aset orang kami ini menjadi satu aset yang luar biasa yang menjadi pembeda Astra. Atau yang membuat Astra bisa going through the hardship. Ibaratnya kapal gitu ya kalau lagi berombak. Dan ya, I think the culture is in the people. Dan Astra sangat invest in people. Punya training-training yang wajib di setiap levelnya dan kita selalu memaksikan suksesi. Kadang-kadang kan, leadernya udah mau pensiun, timnya siapa ya? Udah deh ambil orang dari luar misalnya kayak gitu, orang baru yang culture-nya mungkin berbeda. Not to mention kalau udah senior kan mau masukin culture yang di perusahaan itu kan agak susah gitu ya, pasti ada resistensi. Kita sangat mikirin suksesornya siapa, grow dari orang-orang bawah, grow from within. Hal-hal seperti itu yang aku rasa build resiliency, ketangguhan Astra dalam menghadapi masa sulit. Gitu sih. Thank you, culture ya. Bergerak, aduh. Iya. Saya kepanjangan jawabnya jadi lupa. Oh, it's okay. Sama sih Mbak tadi kalau kita ngomong cerita pohon, Astra untuk Indonesia, hatinya Astra itu adalah untuk Indonesia. Astra tuh punya catur dharma Mbak. Catur dharma tuh kayak filosofi kami, Mas Brandon, Mbak Hana. Nomor satu adalah memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. That's number one. So the very reason we are here adalah running the business, growing the people, dan berkontribusi berikan kembali kepada bangsa dan negara. Jadi bergerak bersama sebenarnya ya, tadi itu esensinya adalah dari situ. Itu aja. Terima kasih. Wah. Oke. Terakhir. Di sini semua future leaders. Ada satu hal yang bisa disampaikan yang mereka bisa bawa pulang. Especially yang tadi mau membangun bisnis atau mau membangun karir mungkin ya sebagai leaders. Satu hal dari Brandon dan dari Mbak Win. Apa ya pesan-pesan sponsor gitu ya. Yang bisa membantu mereka ketika pulang dari sini, oke. Just actionable, something yang actionable. Mungkin udah di-mention juga ya kayak just do it gitu ya. Oke. Maybe something yang... Kayaknya yang relatable deh aku deh. It's very personal, maybe experience yang sangat personal. I mungkin. think learn AI. Boleh dong? Oh, that's good one, learn AI. Gitu. Karena I think AI will only replace people who cannot use AI. Tapi orang yang jago AI irreplaceable. Jadi, get it? Okay? Jadi so learn AI. jadi nggak harus apa-apa langsung di AI-in ya, tapi orang yang jago AI dia irreplaceable. Orang yang jago AI macam-macam, ada jago yang agentic AI sekarang. Karena sekarang aku mau belajar aja, gimana ya agentic AI, bingung banget ya. Tapi ada orang yang jago banget, irreplaceable, nggak akan bisa digantiin orang lain. Jago banget ya orang. Thank you Brandon. Mbak Windy satu hal. Aku ya, mungkin jangan overthinking. That's good, Boleh jangan tambah overthinking. satu lagi nggak? Kayaknya nggak Boleh, sempurna boleh. kalau ada temennya. Boleh. Galau is fine. Galau is fine. It's okay untuk Wah, galau. tepuk Yang kedua jangan tangan ya. overthinking. Galau nggak apa-apa, nggak usah overthinking gitu ya. Udah
Kalau disambungin, galau nggak apa-apa, jangan overthinking, just do it gitu ya. Belajarlah AI. The reason orang overthinking karena nggak ada action, jadi mikir terus. Kalau udah dikerjain mah nggak mikir. Betul banget, gimana seru ya? Thank you Mbak Winnie, Thank thank you you. Brandon. Saya Hana akhiri session ini, saya kembalikan kepada MC. Thank you.